Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jessica dengan NIM 2017-210336. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama, ada jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Keputusan sendiri itu sebuah pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang ada. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri ini proses dalam mengenali masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Lalu yang kedua ada keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Biasanya keputusan yang terprogram itu berada dalam situasi yang telah sering muncul hingga aturan-aturan dalam mengambil keputusan bisa dibuat dan diterapkan. Sedangkan yang tidak terprogram itu biasanya diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikendalikan atau sulit dikenali dan sangat tidak teratur, serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Lalu yang ketiga ada menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan. Kejelasan sendiri ini situasi di mana semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak pengambilan keputusan itu tersedia sepenuhnya. Lalu ada juga yang namanya risiko. Risiko ini situasi di mana sebuah keputusan memiliki tujuan yang jelas dan informasi yang baik itu pun juga tersedia, tetapi hasil di masa yang akan datang itu berkaitan dengan alternatif yang belum pasti. Lalu kalau ketidakjelasan sendiri itu situasi yang muncul ketika manajer mengetahui tujuan apa yang hendak dicapainya, tetapi informasi tentang alternatif dan peristiwa di masa depan itu tidak lengkap. Lalu yang terakhir ada ambiguitas. Ambiguitas sendiri itu kondisi di mana tujuan yang akan dicapai dan permasalahan yang hendak dipecahkan itu tidak jelas. Alternatif sangat sulit ditemukan dan informasi tentang hasilnya pun juga tidak tersedia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Iwanda dengan NIM 2017-210341. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang model pengambil keputusan. Nah, model pengambil keputusan ini ada 3. Yang pertama ada model yang ideal, model yang rasional, dan juga ada model politik. Nah, selanjutnya model yang ideal itu ada 2, yaitu ada model klasik dan juga model administratif. Nah, model klasik sendiri ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apa sih cara mengambil keputusan yang ideal itu. Terus yang kedua yaitu model administratif. Nah, model administratif ini pengambilan keputusan yang bersifat deskriptif karena model ini tuh menggambarkan bagaimana sih sebenarnya manajer mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks. Nah, selanjutnya yaitu ada model rasional. Model rasional ini ada 3, yaitu rasionalisme terbatas, yang kedua ada pemuasan, dan yang ketiga adalah ada intuisi. Nah, rasionalisme terbatas ini adalah berarti bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk berpikir rasional. Sedangkan dalam pemuasan ini seorang pengambil keputusan yang memilih solusi yang dapat memuaskan kriteria minimal dapat membuat keputusan yang baik. Sedangkan yang ketiga yaitu intuisi. Nah, intuisi ini adalah pemahaman cepat terhadap situasi genting berdasarkan pada pengalaman di masa lalu tetapi tanpa pemikiran yang sadar. Nah, dan yang terakhir ini ada model politik. Model politik ini ada koalisi. Nah, koalisi ini adalah model yang sangat berguna karena dalam situasi tidak jelas, manajer biasanya menggunakan metode koalisi ini. Nah, metode ini adalah sebuah aliansi tidak resmi di antara manajer-manajer yang mendukung tujuan tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maksan Muhtadi dengan NIM 2017-210-656. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Dalam sebuah pengambilan keputusan itu ada terprogram atau tidak terprogram. Dan baik model yang dipilih manajer itu klasik, administratif, atau politik. Ada 3 langkah dalam mengambil keputusan, yaitu pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan yaitu manajer menghadapi syarat-syarat dalam mengambil keputusan dalam tindakan masalah atau peluang. Masalah yaitu sebuah situasi di mana pencapaian organisasi gagal memenuhi tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya peluang yaitu sebuah situasi di mana manajer melihat pencapaian organisasi potensial yang melebihi tujuan yang telah dibuat. Yang kedua adalah diagnosis dan analisis sebab akibat. Jika manajer dapat mengenali masalah dan peluang yang ada, permasalahan akan situasi bisa disaring. Dan diagnosis sendiri adalah langkah dalam proses mengambil keputusan di mana manajer menganalisis faktor-faktor sebab akibat penting yang berhubungan dengan situasi penting. Contohnya seperti di perusahaan, kita menanyakan kenapa terjadi masalah di perusahaan, apa penyebabnya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengembangan alternatif. Langkah selanjutnya adalah membuat solusi alternatif yang akan menjawab kebutuhan yang ada dan memperbaiki sebab-sebab yang mendasarinya. Ada 2 macam keputusan, yaitu yang pertama yaitu terprogram, yang biasanya alternatifnya mudah dikenali bahkan sudah tersedia di prosedur. Yang kedua, keputusan tidak terprogram yang harus mengembangkan tindakan baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Arki dengan NIM 2018-210-400. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemilihan alternatif yang dikehendaki. Ya, menurut saya pemilihan alternatif yang dikehendaki ini ada 3 contohnya, yaitu 1. Pilihan keputusan adalah seleksi dari arah tindakan alternatif yang paling menjanjikan. 2. Alternatif terbaik adalah yang solusinya paling sesuai dengan tujuan serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit. 3. Risk propensity adalah kerelaan untuk menjalankan resiko dengan peluang mendapatkan hasil yang lebih besar. Kemudian ada penerapan alternatif terpilih. Ya, menurut saya pengertian dari penerapan alternatif terpilih di sini merupakan tahap di mana kemampuan manajerial, administrasi dalam persuasif yang dimiliki seorang manajer akan digunakan untuk menjamin bahwa alternatif terpilih akan dijalankan. Lalu ada evaluasi dan umpan balik. Ya, menurut saya pengertian dan evaluasi umpan balik di sini merupakan suatu kegiatan dari para pengambil keputusan yang akan mendapatkan informasi tentang seberapa baiknya mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil dan apakah penerapan ini efektif dalam mencapai tujuan. Umpan balik di sini adalah hal yang paling penting karena pengambilan keputusan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Dan yang terakhir ada kerangka kerja keputusan pribadi. Ya, menurut saya pengertian dari kerangka kerja keputusan pribadi di sini yang biasa disebut dengan pengambilan keputusan, yaitu merupakan perbedaan di antara orang-orang yang berkaitan dengan bagaimana mereka memahami perselisihan dan mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nova Fasanandi, NIM 2018-210-887. Di sini saya akan menjelaskan mengapa manajer mengambil keputusan yang salah. Yang pertama,
terpengaruh oleh kesan pertama. Yang kedua, membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Yang ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Yang keempat, mempertahankan status quo. Yang kelima, terpengaruh oleh kerangka masalah. Dan yang terakhir, terlalu percaya diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Yang pertama, mulailah dengan curah gagasan. Curah gagasan mengharuskan sekelompok orang yang berkumpul secara langsung untuk memberikan alternatif dengan cakupan yang sangat luas untuk melakukan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, terlibat dalam perdebatan yang sengit mengenai permasalahan yang ada. Lalu yang ketiga, hindari groupthink. Groupthink merupakan kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang bertentangan. Lalu yang terakhir, tahu kapan kita harus gagal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.